Sahabat pencinta durian semua, pada pagi hari ini saya akan melakukan pruning pada durian Musang King ini. Jadi banyak sekali orang bilang ya, bahwasanya melihat durian yang tumbuh tinggi itu membanggakan, rimbun itu membanggakan. Tapi bagi saya, pohon yang menjulang tinggi, apalagi sudah umur 2 tahun seperti ini, justru adalah sebuah ancaman. Hari ini saya akan melakukan sesuatu yang mungkin membuat sebagian dari Anda berteriak, sayang banget gitu. Yaitu memotong pucuk dan dahan-dahan utama pohon durian kesayangan saya ini. Kita sering terjebak pada rasa kasihan saat ingin memangkas. Padahal di balik setiap guntingan yang kita lakukan ini adalah rahasia tentang bagaimana mengalihkan energi pohon atau nutrisi agar tidak habis untuk daun saja, melainkan fokus untuk memperbesar batang dan menyiapkan pondasi buah. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kenapa menyakiti pohon adalah cara terbaik untuk mencintai mereka di masa depan. Mari kita perhatikan struktur dahan ini. Jadi durian ini terlihat ngipas ya. Dan ini perlu untuk dikurangi dahan-dahan yang mengarah ke bawah seperti ini. Kemudian yang tumpang tindih, supaya durian ini bisa memperbesar batang dan cabangnya. Kalau tidak, maka dia akan terus ngipas dan yang banyak itu hanya daunnya saja. Kita akan bentuk supaya dia menjadi memutar cabang-cabangnya, kemudian besar, sehingga nutrisi itu tidak terbuang sia-sia kepada pucuk-pucuk yang tidak produktif. Jadi pada durian umur 2 tahun seperti ini adalah masa transisi dari remaja menuju dewasa. Jika kita biarkan dahan tumbuh tumpang tindih, maka matahari tidak akan pernah menyentuh batang utama. Dan itu awal mula jamur serta pengerek datang menyerang. Di sini nanti akan saya tunjukkan bagaimana teknik memotong dahan-dahan untuk menghentikan dominasi tersebut, supaya pohon tidak terus-menerus hanya membuang-buang energi. Saya akan memandu Anda memilih mana dahan yang harus dibuang dan mana yang harus dipertahankan berdasarkan kebutuhan dan kemiringannya. Ingat, kita bukan merusak pohon ya, tetapi kita sedang menggambar masa depan mereka supaya hasil panen bisa melimpah. Ya, kita mulai. Nah, seperti ini kan mengarah ke bawah ya, dan ini tumpang tindih dengan yang di bawah dan yang ini. Maka bentuknya ngipas dan ini hanya menghabiskan nutrisi. Maka kita harus potong. Nah, oke. Nah ini, kemudian ini juga ini bertibi-tibi ya. Kita harus kurangi di sini. Aduh, keras. Nah, ya. Kemudian ini juga. Ini namanya cabang cacing. Tidak perlu. Ini hanya menghabiskan energi ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini juga nih, ini tidak akan ada buah di sini.
tinggi ya. Ini juga teman-teman, ini yang mengarah ke bawah nih. Gitu lah. Nah, ini cabang-cabang seperti ini juga harus kita kurangi. Yang mengarah ke bawah. Supaya nggak ngipas ya guys, harus dibentuk. Ini juga nih, terlalu rendah. Tunas-tunas air harus juga dikurangi. Ini terlalu dekat. Juga terlalu dekat. Ini tunas-tunas air nih guys, hanya menghabiskan energi. Jadi jarang ya, ininya di jarang. Ini tunas-tunas air. Ini tunas-tunas air seperti ini juga menghabiskan nutrisi. Setelah semua dahan yang tidak berguna itu jatuh ke tanah, pohon ini mungkin terlihat sedikit telanjang dan ringkih. Tapi percayalah, dalam 3 bulan ke depan, Anda akan melihat transformasi luar biasa yang tidak akan didapat oleh pohon yang dibiarkan liar. Pruning bukan sekedar seni memotong kayu. Ini adalah tentang disiplin dan keberanian seorang pekebun. Jika Anda masih ragu untuk menggunting dahan durian Anda setelah melihat video ini,
Coba perhatikan sekali lagi struktur pohon yang ada di durian Anda. Apakah dia tumbuh untuk memberi Anda buah atau hanya sekedar memberi bayangan? Mari kita diskusi di kolom komentar. Dahan mana yang menurut Anda paling sulit untuk dilepaskan? Dan mari kita belajar berani demi hasil yang sukses. Ini adalah contoh durian yang sudah saya pruning beberapa minggu yang lalu. Ya, mungkin adalah sekitar 1 bulan. Langsung terubus dan cabangnya terbentuk, sinar matahari masuk ke dalam. Ini juga yang sudah saya pruning beberapa bulan yang lalu. Ini juga tumbuh dengan percabangan yang kokoh, besar, serta daun yang kembali lebat. Nah, ini juga durian bawor, percabangannya memutar, kemudian batangnya besar, cabangnya kuat dan selalu terubus karena nutrisi itu tepat sasaran. Kemudian ini durian yang ketiga yang saya pruning pada bulan yang lalu. Dia terubus, cabangnya menjadi besar, batangnya berkembang, kemudian menjadi memutar semua dahannya, tidak ngipas lagi teman-teman. Demikian untuk pruning pada kesempatan kali ini. Mungkin banyak yang masih kurang, saya mohon maaf karena masih belajar. Dan apabila teman-teman ada ilmu yang bisa dibagi, silakan berkomentar. Saya sangat senang sekali mendengarkan masukan dan kritik dari teman-teman semua. Salam pertanian, salam pecinta durian. Semoga durian kalian subur semuanya dan semoga berbuah semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.